kerja, lalu kemudian menyicil semua kehidupan kita, gitu ya, biaya hidup kita, lalu kemudian pensiun. Kalau pensiunnya di Indonesia dan kita belum memiliki keuangan yang cukup, gitu, maka rekan-rekan, saya lanjutkan ya, sambil santai, sambil kemudian mungkin kita coba samakan hati dan pikiran kita. Yang ingin saya sampaikan adalah kita ingin mencoba merubah kebiasaan kita, gitu. Poin yang ingin saya sampaikan adalah pendidikan yang saat ini berjalan itu memang disiapkan untuk kita bukan menjadi sebagai pemilik bisnis. Itu realita, rekan-rekan. Artinya memang begitulah keadaannya. Misalnya sekolah yang mengajarkan kita cari bekerja bukan menjadi pemilik bisnis. Lalu setelah lulus kerja, pada umumnya kemudian setelah lulus kuliah gitu ya, pada umumnya orientasi kita adalah mencari kerja, lalu kemudian menyicil semua kehidupan kita, gitu ya, biaya hidup kita, lalu kemudian pensiun. Kalau pensiunnya di Indonesia dan kita belum memiliki keuangan yang cukup, gitu, maka rata-rata pensiun dalam kondisi yang kurang enak, gitu. Nah, makanya ini adalah bagian dari ikhtiar kita, bagaimana kita bisa membangun distribusi kekayaan yang cukup. Selain itu juga kita ingin mencoba mengubah kebiasaan. Contoh, di Migimo itu bisa kok bayar token listrik. Di Migimo itu bisa kok bayar pulsa, beli paket data, gitu. Di Migimo itu juga bisa kok isi e-money, baik itu OVO, GoPay, lalu kemudian juga termasuk juga ada e-money dari beberapa bank, gitu. Nah, masalahnya kita mau nggak kemudian itu dilakukan di tempat kita sendiri, di perusahaan kita sendiri, ketimbang kita melakukannya di perusahaan yang lain. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau kemudian rekan-rekan tetap menjalankan itu, gitu ya, lalu mengalokasikan itu kepada perusahaan yang lain, maka otomatis biaya itu, biaya admin, biaya MDR, ataupun biaya lainnya, itu akan menjadi milik perusahaan tersebut. Tetapi kalau di Migimo, itu akan menjadi milik kita. Karena siapapun yang bergabung menjadi pengguna, lalu kemudian menaikkan diri statusnya menjadi anggota, maka otomatis yang bersangkutan sebagai pemilik bisnis tersebut. Artinya, mau tidak mau, suka tidak suka, sistem yang saat ini berjalan itu adalah, gitu ya, maka seluruh transaksi yang ada itu hakikatnya adalah orang-orang menengah bawah itu membiayai orang-orang yang kaya. Gitu. Itu realita. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu adalah realita yang kita hadapi saat ini. Sementara kita yang kemudian menjalankan sebuah usaha yang juga kemudian mungkin seringkali mengalami kekurangan, juga sulit juga untuk mendapatkan penghasilan yang sangat besar. Gitu. Nah, kalau di Migimo itu memungkinkan seseorang kemudian mengikuti unit modal penyertaan, lalu kemudian tidak perlu terlibat dalam bisnisnya, setelah itu dia mendapatkan bagi hasil yang masuk ke dalam wallet di aplikasinya. Mungkin nanti Kang Teguh yang akan menyampaikan secara detail dan mensimulasikan ke dalam sebuah aplikasinya, gitu. Nah, lalu poin yang ingin saya sampaikan selanjutnya adalah di Indonesia itu kekayaan itu hanya milik segelintir orang, dan itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Karena segala sesuatu yang sifatnya mercusuar di tengah-tengah jutaan, ratusan juta rakyat Indonesia, tentunya tidak elok, yang kemudian akan memicu banyak ketimpangan. Tetapi kalau misalnya kemudian yang kaya itu banyak, atau misalnya seluruhnya kaya raya, itu akan sangat memberikan keamanan. Karena tidak ada mercusuar di tengah-tengah khalayak ramai, tidak ada mercusuar di tengah-tengah kemiskinan, gitu. Nah, inilah yang kemudian ingin kita lakukan bersama-sama melalui sistem Migimo. Sistem yang kita bangun adalah bukan euforia semata ya, artinya bukan sesuatu CCM, saya menyebutnya cita-cita mulia, gitu. Karena biasanya CCM itu tidak berjalan karena dua hal. Yang satu kehilangan semangat, yang kedua kehabisan bahan bakar, gitu. Dan yang ingin kita sampaikan adalah
Migimo ini sebuah pergerakan komunitas berbasis koperasi yang kemudian kita ingin menumbuhkan kesadaran. Mau nggak memindahkan transaksi yang biasanya digunakan di tempat-tempat yang lain ke aplikasi kita? Gitu. Yang notabene itu bukan untuk membiayai konglomerat, untuk membiayai diri kita sendiri, membiayai keluarga kita sendiri, dan semua member dan pengguna yang sudah masuk. Gitu. Yang ingin saya sampaikan ini sebagai poin penutup dari saya adalah negara ini tidak bisa selamatkan semua orang. Negara ini tidak bisa membantu semua orang. Bayangkan pemerintah yang saat ini sudah berjalan, kami mengapresiasi dengan sangat baik. Perbankan-perbankan yang saat ini juga sudah berjalan, kami mengapresiasi dengan sangat baik gitu ya. Tetapi perlu diketahui rekan-rekan semuanya, pemerintah tidak mungkin menyelamatkan, tidak mungkin membantu semua orang. Apalagi Indonesia begitu besar, hampir lebih dari 270 juta jiwa yang kemudian bernaung di satu negeri yang namanya Indonesia. Sehingga kalau kita tidak berkomunitas, kalau kita tidak bersama-sama, pimpinan ke depan akan semakin sulit. Kalau kita tidak mau menghadirkan kesadaran, oh iya ya, nyatanya setiap bulan juga tidak bisa dihindari kebutuhan untuk pulsa itu ada, pembelian token itu ada, pembelian untuk seluruh transaksi-transaksi yang lain itu juga ada. Gitu. Mau nggak kita melahirkan kesadaran, sebuah gerakan, yuk kita beli dari perusahaan kita sendiri. Dan Migimo adalah perusahaan kita bagi siapapun yang sudah bergabung ataupun bahkan menjadi anggota. Itu dari saya, rekan-rekan semuanya. Dan terakhir dari saya, konsep dari Migimo adalah ada 4. Pertama, niat karena Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, bermanfaat untuk sesama. Yang ketiga, menjaga nilai ekonomis. Jadi pengguna yang bergabung mendapatkan benefit, anggota yang bergabung mendapatkan benefit, pengurus yang mengurusi setiap hari tentang kegiatan ini juga mendapatkan benefit, bahkan pengawas yang mengawasi kegiatan kami juga mendapatkan benefit. Dan yang terakhir, siapapun yang bergabung dalam komunitas ini harus bertumbuh. Yang tadinya kemudian kurang uang, kemudian bertambah sedikit demi sedikit memiliki kecukupan. Yang tadinya kurang mahir, sedikit demi sedikit akan mahir. Karena setiap hari kita akan mengadakan pertemuan, baik online ataupun offline, dan tentunya pertemuan tersebut untuk mengembangkan diri kita, untuk mengeluarkan potensi kita, dan tentunya untuk membantu distribusi kekayaan agar semua orang bisa memiliki usaha dan bisa memiliki income yang cukup. Terima kasih Kang Teguh. Rekan-rekan semuanya nanti akan dilanjutkan oleh Kang Teguh. Saya pamit. Dan yang paling penting adalah tetap semangat, insya Allah gitu ya, dengan bersama-sama pasti akan lebih mudah. Pasti akan lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah cukup lugas ya teman-teman apa yang Kang Tata sampaikan, bahwa cita-cita mulia dari perjalanan atau pengembangan program Migimo ini adalah bagaimana kita kemudian memposisikan diri kita menjadi agen of change ya, jadi agen perubahan bagi kehidupan kita ke depan melalui konsep atau sistem usaha yang kita bisa jalankan bersama-sama. Satu pengembangan dilakukan secara keroyokan, sehingga beban yang harus ditanggung oleh kita itu menjadi lebih diringankan, dan kita juga tetap dalam keadaan terus bisa beruntung atau profit ya di dalam pelaksanaan bisnis-bisnisnya. Baik teman-teman, kita ada sesi tanya jawab, beberapa hal bisa teman-teman sampaikan di dalam forum ini. Silakan, ada yang akan ditanyakan? Ya, Migimo untuk proses komunikasi ini kita juga membuka grup ya, grup WA. Nanti segala hal yang sekiranya kita bahas atau kita kupas setiap hari, kita juga akan sampaikan di dalam grup Migimo.
Nanti kawan-kawan bisa mengakses ke atau menyampaikan ke nomor saya 0815 7104 128, atau saya coba tulis di kolom chat ya. Untuk teman-teman yang belum bergabung di grup Migimo, karena kita senantiasa akan terus melakukan komunikasi sebagai bagian dari proses perbaikan keberadaan diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan juga cita-cita besarnya adalah perbaikan untuk bangsa dan negara. Teman-teman, tadi apa hal yang disampaikan bahwa Migimo ini adalah atau wadah usaha kita bersama ini adalah berbasis koperasi ya teman-teman. Tapi kita coba kemas koperasi ini dengan perwajahan baru. Koperasi era digital yang memiliki terobosan-terobosan dan juga bersandar kepada regulasi-regulasi yang legal, sehingga setiap bentuk perjalanan atau proses bisnisnya kita diberikan rasa aman gitu ya. Silakan teman-teman, ada yang akan ditanyakan berkaitan dengan bisnis opportunity kita malam hari ini. Untuk info lebih lanjut, saya catatkan nomor WA ya. Nanti bisa kawan-kawan bisa kontak kapanpun, dan tentunya nanti saya sampaikan link untuk bergabung di dalam WA bisnis Migimo. Nomor saya sudah ada di kolom pesan, itu 0815 7104 128. Untuk link di dalam Google Play Store, teman-teman juga bisa mengakses melalui migimo.id ya. Nah, mengakses dan langsung akan tersambung ke Google Play Store gitu. Nah, alhamdulillah perjalanan kita dalam mengembangkan aplikasi ini sudah bisa tampil atau listing di Google Play Store. Ini juga merupakan suatu hal yang kami rasa merupakan pertumbuhan yang luar biasa ya, karena aplikasi yang hari ini atau kebijakan yang diberlakukan Google terkait dengan proses listing sebuah aplikasi hari ini relatif sangat berat ya teman-teman. Harus mengalami semacam proses uji kelayakan atau hal yang lainnya gitu. Dan hitungan waktunya pun cukup lama gitu ya untuk menjadi bagaimana aplikasi bisa hadir di Google Play Store. Ya mudah-mudahan dengan adanya hal yang dilakukan Google itu bisa menjadi daya tarik, atau paling tidak aplikasi-aplikasi itu menjadi terstandarisasi lah. Diyakinkan bahwa sistem yang ada di dalam aplikasi itu berjalan lancar, kemudian secara legal dapat terverifikasi, kemudian pihak-pihak yang memang seharusnya menjadi bagian dari upaya perlindungan terhadap karya atau ide-ide kreatif tersebut, semuanya ikut mengawasi lah begitu teman-teman. Silakan teman-teman, ketika apabila ada yang akan ditanyakan terkait dengan Migimo ini. Jadi Migimo ini teman-teman ya melalui aplikasi yang
kita kembangkan, kita memberikan kesempatan untuk teman-teman memiliki akses bisnis. Profitnya tentunya adalah apabila aktif melakukan usaha sendiri melalui aplikasi tersebut akan memperoleh aktif income. Kemudian apabila bergabung menjadi anggota dari Migimo sendiri, maka kesempatan untuk memperoleh passive income, yaitu sebagaimana layaknya sebuah sistem bagi hasil di dalam koperasi, yaitu membagikan sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha ini secara sistem akan masuk ke wallet teman-teman apabila teman-teman sudah bergabung. Itu setiap hari ya. Jadi sebelum pergantian hari, misalnya pukul 23.59, itu teman-teman bisa cross-check seperti apa perkembangan bisnis di dalam aplikasi Migimo apabila teman-teman sudah tersambung menjadi anggota. Jadi yang Ketua Tata tadi sampaikan, bagaimana kita meringankan program bisnis ini bersama-sama, dan tentunya distribusi kekayaan secara merata bisa kita lakukan. Dan satu hal lagi, di dalam proses berbisnis di Migimo, itu ada satu program yang namanya unit modal penyertaan, bagaimana kita bisa menjalankan bisnis yang sudah berjalan sedemikian rupa, artinya teman-teman bisa memiliki bisnis yang tidak usah merintis dari awal ya, tetapi bisnis itu akan ada permodalan yang dilakukan secara bersama-sama. Terus bagaimana atau siapa yang menjalankan bisnisnya? Semua sudah dikemas sedemikian rupa, ditangani oleh tenaga-tenaga profesional, dan kita juga akan melakukan kerjasama dengan mitra-mitra terpercaya yang produk-produknya sampai dengan hari ini sudah bisa teman-teman saksikan dalam keseharian bisnis ya. Ya, salah satunya misalnya air isi ulang. Kenapa bisnis ini menjadi pilihan untuk bisnis kita bersama? Karena 3 hal. Pertama adalah penanganannya mudah, bahan bakunya mudah, dan memberikan untung harian. Kita melakukan riset dari berbagai macam peluang bisnis yang bisa dilakukan bersamaan dengan proses pengemasannya di dalam aplikasi Migimo, dan air isi ulang ini menjadi salah satu pilihan bisnis kita bersama dan memiliki prospek cerah di masa depan ya teman-teman. Silakan teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, kita masih punya waktu sekitar 5 menit ke depan ya. Baik, kalau begitu silakan bisa membuka mic-nya teman-teman. Baik teman-teman, pertemuan atau opportunity bisnis ini kita akan selenggarakan rutin ya. Pertama, selain kita memang berbicara tentang hal bisnis, kita juga akan terus melakukan sosialisasi dan menyampaikan pemahaman-pemahaman tentang bisnis Migimo, sebuah inovasi bisnis berbasis koperasi, dan tentunya adalah kita tidak lepas dari kemajuan perkembangan zaman. Bisnis kita sinergikan dengan kemajuan teknologi IT ya. Oke, kalau tidak ada hal yang disampaikan, kita cukupkan dulu pertemuan malam hari ini ya teman-teman. Sampai bertemu besok, dan tentunya jangan lupa untuk mengunjungi website migimo.id, dan teman-teman juga bisa melakukan download atas aplikasi yang akan membawa teman-teman kepada ruang-ruang bisnis yang menjanjikan.
Baik teman-teman, sesuai waktu yang tersedia dalam pertemuan malam hari ini, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk mengikuti Migimo Business Room ini. Semoga apa-apa hal yang sudah kita dilakukan, paling tidak dari 1 jam ke belakang, kita berharap ini bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita di hari ini dan kemudian hari. Dan sekali lagi saya berpesan atau saya mengajak kepada teman-teman, silakan untuk si Migimo, karena kita melalui aplikasi tersebut kita akan sama-sama menjalankan bisnis, kita akan bersama-sama meraih keuntungan, kita akan sama-sama memiliki profit dari usaha yang kita lakukan, dan tentunya usaha ini adalah usaha untuk jangka panjang atau secara usaha yang berkelanjutan begitu. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.